Oke, apa yang terjadi dengan Mitsuki kemarin memang sesuatu yang benar-benar di luar kendali kita. Siapa sangka sang rembulan malam Boruto itu sekarang adalah kesatria dan cahaya bagi Uzumaki Kawaki. Mitsuki sekarang ini adalah rekan terbaik dari Kawaki. Nah, dengan di chapter kemarin setelah efek Almighty God Omnipotent, Mitsuki itu terkena dampaknya dan membuatnya menganggap bahwa Boruto adalah Kawaki saat ini yang telah membunuh teman terbaiknya. Apa yang terjadi dengan Mitsuki menandakan sesuatu yang mengerikan nih. Apa? Ya karena dia sudah bersiap untuk menyerang Boruto sembari mengatakan seperti ini. Minggir Sarada, jangan terlalu dekat. Aku akan melakukan dengan kekuatan ini. Ya, Sage Mode bersiap-siap nih untuk berduel dengan Borushige. Apa yang akan terjadi dengan Mitsuki ke depannya? Nah, so let's go boys, kita bahas lebih dalam cerita yang mulai dari sini. Yo nakama, Shinobi DRTV, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai Matahari Uzumaki Kawaki Mitsuki Sage. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah, seperti yang kita tahu nih dan tak pernah diragukan lagi bahwa kehadiran Mitsuki di era Shinobi itu benar-benar menjadi pembeda dalam kisah saganya sendiri. Perannya yang krusial, istimewa ditambah DNA keluarganya yang luar biasa itu, dia itu benar-benar memiliki peran besar sejak saat ini maupun di masa depan nanti. Bahkan kilas balik flashbacknya membuat semua orang berdetap takjub. Bagaimana bisa seorang bocah memiliki kemampuan secepat dan sekuat itu? Bahkan Orochimaru merinding ketika Mitsuki meledakkan kemampuan energi alamnya kala itu. Sampai dia meninggalkan Orochimaru nih dan mencari sosok mataharinya Uzumaki Boruto. Mitsuki awalnya adalah rembulan malam untuk Boruto sendiri. Dia bahkan pernah berujar siapapun yang berani untuk mencoba membunuh sahabat terbaiknya Boruto itu, maka dia dengan senang hati akan mengeluarkan kemampuan tertingginya. Nyawa akan dikorbankan Mitsuki untuk mataharinya sendiri. Mitsuki adalah sebuah wadah dan juga mahakarya yang sangat besar dan juga berharga bagi Orochimaru. Pasalnya dia mencurahkan semua yang dia miliki ke dalam tubuh Mitsuki. Sebagai seorang manusia buatan, Mitsuki ini bisa dikatakan sangatlah sempurna karena dia itu dapat berpikir sendiri dan juga mempunyai tekadnya sendiri sebagai seorang shinobi. Selain itu, Orochimaru juga sudah memberikan motivasi kepada Mitsuki untuk selalu tegas kepada setiap misi yang dijalankannya. Itulah kisah awal bab pertama untuk Mitsuki. Namun semua berubah semenjak kekuatan Almighty God Omnipotence mempengaruhinya dan ia termanipulasi dalam realitas palsu yang menganggap Boruto itu adalah Kawaki dan Kawaki adalah Boruto sendiri. Nah, setelah apa yang terjadi dengan Nana Daime yang kabarnya dibunuh, Mitsuki itu sangat-sangat syok nih karena orang yang membunuh ayah dari sahabat terbaiknya itu Uzumaki Kawaki adalah Boruto, orang luar yang tak tahu berterima kasih dengan apa yang sudah Konoha berikan. Karena seperti acuan dari kisah prolog di awal tadi, dia akan menggunakan kemampuan tertingginya bagi siapapun yang mencoba ataupun sudah pernah membunuh mataharinya itu Uzumaki Kawaki. Dan ya, bab kedua ini dimulai. Mitsuki benar-benar berubah pandangannya. Setelah tragedi bersejarah dimulai, chapter 79 menjadi acuan penanda di sini. Kala itu Mitsuki berlari ingin mengejar Kawaki, tetapi karena Boruto khawatir kepadanya karena Mitsuki kehilangan ketenangan, Sarada itu disuruh mengejarnya nih. Namun tiba-tiba ledakan omnipotent itu dirilis dan semua ninja akhirnya mengetahui letak keberadaan si pengkhianat Boruto yang mereka anggap Kawaki kala itu. Lalu Kawaki mulai dari situ dikenal Uzumaki Kawaki bagi mereka dan ayahnya yang dibunuh tadi oleh Boruto. Karena itulah Mitsuki yang mengetahui lokasinya itu langsung berhenti yang membuat Sarada terkejut. Lalu dia putar balik dan berlari kemudian diikuti Sarada dengan panik. Apa yang terjadi padamu Mitsuki? Nah, begitulah yang dikatakan oleh Sarada. Dan tibalah mereka di depan Boruto lagi nih. Nah, lalu di sini Boruto mengatakan, kalian berdua kenapa kembali? Apa yang terjadi dengan Kawaki, Mitsuki, Sarada? Nah, begitu tegas dari Boruto. Bukan itu yang ingin ku dengar Boruto. Apa yang sudah sedang terjadi saat ini? Nah, tanya Sarada yang juga bingung nih. Lalu inilah yang kalian nantikan. Dia mengatakan seperti ini. Nah Sarada, ini akan menjadi hebat dan juga berbahaya. Aku peringatkan jangan terlalu dekat dengan orang itu. Setelah itu, Mitsuki menarik pelan-pelan ikat kepala ninja itu sambil menatap penuh amarah kepada Boruto sendiri. Hal ini membuat Sarada Boruto bingung.
Boruto ya, kau sudah benar-benar membuatku sangat jengkel sekarang. Dan bam, ledakan Sage mode dengan ular dan tanduk di kepalanya itu dimunculkan lagi oleh Mitsuki Sage. Nah, Boruto Sarada bahkan shock dengan apa yang dilakukan oleh Mitsuki. Mereka sangat sadar jika Mitsuki berada di mode itu, kekuatan gila-gilaannya itu akan dimunculkan dan Mitsuki itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Lalu Mitsuki cepat bertanya lagi, "Aku punya satu pertanyaan lagi untukmu. Apa yang kau perbuat pada Hokage ke-7, Boruto?" Nah, saat itulah Boruto benar-benar tambah panik dan keringat dingin melihat ambisi semara itu. Mitsuki bersiap di mode tempur tertingginya Sage mode. Nah, dia mengatakan lagi, "Tenang-tenang Mitsuki, aku bahkan tak mengerti maksud perkataanmu. Apa yang sedang terjadi? Nah, jadi kau tak mau membicarakannya ya?" Dan bam, Boruto langsung lompat ke atas ke cabang pohon itu karena tiba-tiba serangan ular besar dari tanah yang dilakukan Mitsuki sudah dilancarkan. Sarada yang benar panik melihat kemarahan Mitsuki langsung memegang tubuhnya untuk berhenti saat aura Sage mode itu membara dan aktif. "Mitsuki, tunggu Mitsuki, kenapa kau jadi seperti ini?" Nah, begitulah yang dikatakan oleh Sarada dengan kepanikannya. Mitsuki mengatakan lagi nih, "Kau yang mengabaikan peringatan kami. Aku tak bisa lagi menjamin nyawamu, Boruto." Lalu mendengarkan hal itu tadi, Sarada dan Boruto sama-sama terkejutnya tentang apa yang dilakukan oleh Mitsuki, sahabatnya sendiri. Dari sini dan mulai chapter kedepannya nanti, prediksi pertempuran Mitsuki yang akan mengejar Boruto kemanapun akan benar-benar bisa terjadi. Bahkan kaburnya Boruto ke hutan-hutan itu tetap akan sangat mudah dikejar oleh Mitsuki jika berada dalam mode ularnya, karena kecepatannya sangat meningkat jika berada dalam mode tersebut. Apa yang akan selanjutnya dilakukan oleh Mitsuki nih? Nah, ini akan sangat menarik lagi. Semenarik kisah dunia shinobi yang sudah terbalik ini, tetapi membuat kisah shinobi menjadi menggelora. Dan kita mendapati keistimewaan bahwa Mitsuki sekarang ini dengan mode penuhnya itu akan benar-benar bertempur dengan Boruto. Dan hal ini akan mustahil dilakukan Mitsuki sebelum omnipotent terjadi kepadanya. Siapa ya yang akan menjadi pemenang antara Borushige versus Mitsuki Sage mode ini? Nah, kalian bisa nebak nggak? Dari segi kekuatan mereka tuh sama-sama menakutkan dan menjadi antitesis satu sama lain. Nah, tapi next time akan kita bikin pembahasannya tentang battle yang akan terjadi, prediksinya pertarungan yang akan dihadapi Mitsuki melawan Boruto. Nah, jadi teori dahulu yang sempat beranggapan bahwa akan terjadi duel Sage mode Mitsuki versus Karma kalau nggak dengan Boruto atau bahkan Kawaki memang benar terjadi dan tervalidasi di sini nanti. Di sisi lain, Mitsuki meskipun tak menggunakan DNA Otsutsuki atau bahkan tidak, Sage mode-nya itu juga mengeluarkan tanduk dan ini serupa dengan mode Kawashiki maupun Borushiki yang sama-sama mengeluarkan tanduk itu. Nah, dira bangsa Otsutsuki memiliki wadahnya sendiri. Bagi pihak shinobi murni nih, Orochimaru sendiri masih bisa menghasilkan produk luar biasa yang bisa mengimbangi ataupun menjadi pembeda di era ini. Putranya Mitsuki adalah jawabannya. Urashiki sendiri kala itu bahkan sempat mengatakan apa yang dikeluarkan oleh Mitsuki adalah sesuatu yang sangat menakjubkan dan itu tak ada di bangsa mereka. Gak ada alasan pasti kenapa Orochimaru juga sempat mengatakan argumennya. Kelak di masa depan jika Mitsuki masih mempertahankan kemampuan dan terus berevolusi lagi, dia akan benar-benar melampauiku. Dan ya, itulah Mitsuki, rembulan malam untuk mataharinya sekarang ini, Uzumaki Kawaki. That will be interesting. Gimana menurut kalian? So, itulah tadi nih pembahasan kita mengenai matahari Uzumaki Kawaki Mitsuki Sage. Thanks a lot guys telah menonton video ini and we'll be come back again.